Halo YouTube, jadi kali ini aku mau ngebuat video tentang suatu produk yang agak jarang terdengar di Indonesia. Produknya apa? Produknya itu Kindle. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen beli Kindle ini tapi bingung Kindle itu apa, penjelasannya kurang gitu kan. Nah, cocok banget, kalian bisa banget nonton video ini sampai habis karena di video ini aku bakal ngejelasin semua yang kalian perlu tahu tentang Kindle, kelebihan, kekurangan, dan ya aku bakal ngejelasin semua, jadi kalian tonton ya biar kalian gak nyesel kalau udah beli ntar, oke? Oke, pertama-tama kita mau tahu dulu Kindle itu apa. Kindle itu e-book reader, jadi alat untuk ngebaca e-book gitu. Nah, yang mana Kindle ini dikeluarin oleh perusahaan yang namanya Amazon. Mungkin kalian udah tahu ya Amazon apa, tapi nggak pernah beli gitu kan, karena nggak ada di Indonesia. Nah, ini salah satunya. Amazon itu awalnya memang dari jualan buku, dan akhirnya dia ke Kindle, dan akhirnya baru ke semuanya. Atau nggak tahu terbalik atau gimana. Nah gitu, jadi untuk cerita tentang aku sendiri itu udah pakai Kindle itu dari tahun 2017 gitu. Aku dikenalin dari kenalan aku yang orang Jerman. Jadi dia lagi datang, betul aku lagi ada project itu, project Isaac itu waktu kuliah. Nah dia pakai Kindle, pertama kali aku lihat Kindle itu apa ya gitu, kayak asing banget gitu kan. Tab juga bukan, terus juga lucu gitu kan, kecil, dan layarnya juga kok beda ya, kayak aku nggak pernah lihat gitu kan. Akhirnya aku terketuk lah pintu hati aku untuk tanya itu apa gitu loh, dan dia bilang ini Kindle gitu. Dari situ akhirnya aku beli Kindle pertama kali, dan yang pertama aku beli itu Kindle Basic, bukan Kindle Paperwhite. Yang sekarang aku pakai itu Kindle Paperwhite ya, Kindle Paperwhite generasi ke-10. Oke, langsung aja deh aku mau ngomongin kekurangan dan kelebihan Kindle itu apa. Pertama kelebihannya dulu ya. Kelebihannya Kindle itu murah ya. Barunya itu sekitar 80 US dollar kalau di website Amazon ya. Kalau masuk Indo udah beda ya harganya ya. Oke, yang kedua, Kindle itu kecil, compact, ringan. Ini kecil banget loh dibandingin sama iPad 9,7 inci. Ini aku bandingin. Ini iPad, ini Kindle, itu kecil banget tuh. Ya kan, jadi betul-betul ini untuk kalian yang hobi banget baca buku, yang kemana-mana baca buku, ini betul-betul ngebantu. Kalian cukup bawa benda kecil ini, benda ringan kecil ini, bisa masuk ke dalam tas dan mana-mana. Oke, untuk traveling enak banget, dan dia udah waterproof ya, yang terbaru. Oke, selain itu Kindle itu apa? Jadi Kindle itu yang ngebedain dari Kindle dan tab-tab lainnya, itu tuh dia udah pakai layar electronic ink ya, electronic ink, yang mana dia itu sensasi bacanya itu udah kayak kalian baca langsung dari kertas gitu loh, betul-betul hitam putihnya kayak kita baca dari kertas. Nggak seperti kita kalau baca di iPad, itu kan udah LCD kan, jadi terang gitu kan, bikin mata kita sakit, mata kita capek kalau baca terlalu lama. Kalau ini nggak bakal, karena dia itu persis kayak kalian baca buku gitu loh. Oke, jadi itu memang kelebihan yang dia klaim itu sebetulnya. Jadi sensasi baca buku seperti di kertas asli gitu, paperwhite gitu. Oke, yang selanjutnya, Kindle itu banyak banget fungsinya ya. Fungsi untuk ngebaca ya, kalian jangan berekspektasi lain, jangan berekspektasi kalian bakal buka YouTube atau buka Instagram, itu nggak bakal kalian dapetin di Kindle, oke? Jadi fungsinya dia untuk baca itu banyak banget. Salah satunya dia bisa udah pakai kamus, itu dia banyak banget kamusnya, udah ada kamus Oxford, Cambridge, dan lain-lain. Atau misalnya kalian untuk bahasa-bahasa lain, kalian yang penutur bahasa asing lainnya selain Inggris, itu ada banget kamusnya. Kayak aku itu penutur bahasa Jerman gitu kan, jadi ada kamus Langenscheidt di sini gitu loh. Jadi ini bener-bener kayak penuh banget kamusnya, dan kalian bisa banget pakai gitu. Langsung misalnya ada kalimat atau kata yang tidak ketahui, langsung kalian klik, langsung keluar pakai kamus yang udah kalian download gitu. Jadi kalau misalnya kalian download Cambridge atau Oxford, langsung keluar Oxfordnya atau Cambridge. Selanjutnya itu dia udah ada fitur Audible, yang mana ini fitur yang baru di Kindle Paperwhite yang generasi ke-10. Sekarang kita lanjut dulu, oke? Ntar tipe-tipe Kindle bakal aku jelasin di akhir. Jadi dia itu udah mendukung Audible.
yang mana aku baru tahu yaitu baru ada di Kindle Paperwhite ke-10. Oke? Audible itu apa? Dia itu kayak podcast gitu loh, jadi kalian bisa download buku dan ngedengerin gitu. Cuman emang kalian masih butuh device gitu, jadi device yang terkoneksi dengan Bluetooth, jadi bukan dari speaker dia gitu, emang belum ada speakernya, jadi dikonekin ke Bluetooth kalian gitu. Fitur ngebaca yang ketiga itu dia bisa ngatur font. Iya, bisa ngatur font, bisa ngatur margin halaman buku yang kalian baca, dan itu cukup ngebantu. Tapi kalian nggak bisa pakai itu untuk kalau baca PDF ya. Kalau PDF nggak bisa, karena PDF itu kan udah saklek gitu loh, emang yang dikasih ya itulah, nggak bisa diedit lagi. Paling kalau kalian baca pakai kalau kalian baca buku dengan format MOBI, dengan format ya selain PDF, itu bisa kalian edit fontnya, ukurannya. Jadi yang ngegede itu ukurannya, bukan halamannya, bukan kalian zoom gitu. Itu kan kalau ngezoom itu kan PDF biasa. Yang keempat yaitu ada fitur disable touch screen. Ini baru fiturnya ya. Aku nggak tahu ini di semua Kindle atau hanya di Kindle Paperwhite ke-10 ini. Cuman aku cukup suka dengan fitur itu, yang mana di fitur itu kita bisa ngaktifin disable touch screen dan kita bisa megang layarnya tanpa takut kepencet-pencet waktu baca gitu. Jadi benar-benar kayak sensasi kita baca buku gitu loh. Jadi megang-megang ngasal gitu bisa gitu. Yang kelima dia tahan air. Ini udah aku sebut ya, tapi ya udahlah ya, aku sebut aja lagi. Memang sih kita nggak pengen gitu baca buku lagi di kolam renang baca buku. Cuman ya apa salahnya kalau kita punya fitur ini. Jadi kalau misalnya kena basah, kita bisa ya paling nggak rusak gitu Kindle. Cuman sejauh ini aku belum nyobain fitur ini karena takut gitu. Ya udah, jadi untuk pencegahan aja gitu loh, bahwa kalau misalnya kena air masih selamat gitu Kindle-nya. Oke, fitur yang selanjutnya dia itu bisa beli buku loh. Dia tuh ada store-nya gitu di sini. Itu kalian bisa beli buku di Amazon dengan format Kindle gitu. Cuman memang beli gitu ya, dan kebanyakan bahasa buku yang dijual itu bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa bahasa Indonesia, cuma aku belum pernah nemu kalau aku pribadi ya. Biasanya kalau aku sih, aku download di tempat lain, terus aku masukin ke Kindle pakai kabel data atau email Kindle aku, ada emailnya gitu. Jadi tinggal dikirim dan dia langsung otomatis ada gitu loh di cloud-nya dan langsung ke download. Oke, dari tadi aku udah ngomongin kelebihan Kindle kan. Sekarang apa sih kekurangannya? Nggak mungkin Kindle nggak ada kurangnya, iya kan? Pasti kan. Manusia aja ada kurangnya gitu kan secara. Langsung aja kita ngomongin kekurangannya si Kindle, oke? Yang pertama, Kindle itu agak lemot ya. Aku akuin dia tuh agak lemot. Jadi dia nggak secepat kalau misalnya kita pakai HP atau tab, itu dia nggak secepat itu. Jadi dia ada sepersekian detik dia untuk memproses gitu loh. Jadi kalau kita ngeklik kayak dia agak terus baru gitu ya. Karena mungkin nggak tahu, mungkin prosesornya emang nggak terlalu cepat gitu. Aku nggak paham, aku juga bukan anak IT gitu. Cuman ya memang ya fungsi untuk baca dan nggak terlalu butuh banget ya sesuatu yang cepat gitu. Jadi ya udah fine aja sih kalau aku. Oke, yang kedua itu formatnya, aku nggak suka banget. Jadi sebetulnya format Kindle itu, format yang disupport oleh Kindle itu lumayan banyak gitu. Ada AZW, AZW3, TXT, ada HTML, ada PDF, ada doc, ada banyak lah pokoknya. Cuman dia itu nggak ngedukung format EPUB gitu, yang mana aku tuh sering banget download buku pakai EPUB dan dia nggak mendukung. Kalaupun emang mau baca pakai format EPUB, aku harus nge-convert dulu pakai aplikasi Kaliber, kalau nggak salah Kaliber gitu namanya. Nah itu di-convert ke format MOBI. Nah dia bisa kalau format MOBI, cuman ya capek aja nggak sih. Jadi ya aku biasanya langsung ke iPad aja gitu loh kalau misalnya mau baca yang format EPUB gitu. Oke, yang ketiga, jadi aku tuh nggak suka banget Kindle kalau misalnya untuk baca PDF. Karena kalau misalnya PDF itu kan kita kan banyak ngezoom gitu kan. Kalau ngezoom itu dia agak lama gitu loh, seperti aku bilang di kekurangan pertama, dia itu emang agak lemot gitu dikit. Jadi kalau misalnya kita ngezoom itu betul-betul kayak nunggunya tuh kayak ya lumayan lah gitu, PR gitu loh. Dan aku gak suka gitu, aku pengen cepet-cepet aja gitu. Cuman kalau misalnya selain PDF, kayak misalnya kalian baca yang betul-betul formatnya MOBI gitu kan, itu enak banget kayak Kindle, aku gak bohong. Jadi itu kita bisa atur kan fontnya dan betul-betul kita bisa gedein dan nyaman banget bacanya gitu. Jadi emang kalau untuk PDF dia nggak banget gitu. Untuk PDF, untuk baca
majalah gitu. Mungkin kalian yang suka baca majalah, aku suka baca majalah, jadi nggak terlalu nyaman kalau pakai Kindle gitu. Atau ngebaca komik itu yang warna-warna gitu, dia nggak banget kayak butuh waktu lama gitu untuk memproses kalau kita ngezoom atau apa gitu. Oh iya, tadi di awal aku udah janji mau ngejelasin tipe-tipe Kindle ya. Jadi Kindle itu ada banyak banget tipenya, tapi dia dibagi ke 4 tipe besar gitu. Yang mana pertama itu Kindle Basic, kedua Kindle Paperwhite, ketiga Kindle Voyage, yang keempat itu Oasis ya. Jadi dari 4 tipe besar itu ntar ada tipe-tipe kecilnya lagi gitu, seperti Kindle Basic, ada Kindle Basic 1, 2, 3, 4 gitu sampai seterusnya gitu kan. Kindle Paperwhite ada 1, 2, 3, 4. Nah ini yang keempat nih ya. Jadi Kindle Paperwhite keempat itu yang ini, kalau disebutnya itu Kindle Paperwhite generasi ke-10 gitu. Jadi Amazon ini agak aneh juga ya, jadi dia itu namain Kindle-nya bukan di Kindle Paperwhite 4, tapi dia malah namain Kindle Paperwhite generasi ke-10. Jadi dihitungnya dari keseluruhan Kindle, itu dia ke-10 gitu, bukan dari si Paperwhite. Jadi orang bingung kan, 10, emang Kindle Paperwhite ke-9 apa gitu, padahal nggak ada gitu, Kindle Paperwhite ke-9 nggak ada. Kindle Paperwhite sebelumnya itu adalah Kindle Paperwhite generasi ke-7 atau Kindle Paperwhite 3. Ngerti? Iya, jadi yang Kindle Paperwhite yang terbaru itu baru generasi keempat gitu. Ya, emang pusing. Ya, jadi kalau misal di atas Kindle Paperwhite baru Kindle Voyage, abis Kindle Voyage baru Kindle Oasis yang paling mahal banget. Aku nggak pernah seumur hidup megang Kindle Oasis karena mahal. Lebih baik aku beli iPad aja daripada beli Kindle Oasis itu. Dan ya, untuk sekedar informasi kalian yang mau beli Kindle Paperwhite generasi ke-10, ini tuh mirip banget sama Kindle Voyage, cuman aku masih lebih suka Kindle Voyage karena di Voyage itu di pinggirnya ada kayak apa ya, navigasi gitu, jadi kita bisa ngontrol dari pinggir sini gitu kalau pakai Kindle Voyage. Tapi ini mirip, ini kayak mengadopsi layarnya Kindle Voyage gitu. Oke, dari tadi aku udah ngomongin kelebihan, kekurangan Kindle dan tipe-tipe Kindle. Kira-kira kalian mau beli Kindle apa malah jadi mundur nih, malah nggak jadi mundur nih? Ya, ayo. Oke, kebanyakan orang yang beli Kindle itu kebanyakan yang suka baca gitu kan, yang hobi baca, pengen baca lebih nyaman lagi gitu, jadi beli Kindle kan. Tapi kalau aku sendiri, aku awalnya itu bukan orang yang hobi baca gitu, aku cuma ngeliat temen bule aku, temen Jerman aku, dia baca Kindle dan itu keren dan dia terlihat nyaman gitu, berjam-jam di bawah pohon, enak banget gitu kan, outdoor gitu baca ini kan. Terus akhirnya aku pengen beli, dan di situ aku bukan orang yang hobi baca di situ. Dan setelah beli Kindle, menurut aku Kindle itu malah ngebuat aku terpacu untuk membaca gitu. Jadi dari yang tadinya nggak baca jadi baca karena punya Kindle gitu. Dan menurut aku itu suatu hal positif yang Kindle bawa ke aku gitu. Jadi maksa gitu, ayo baca, lu udah beli gue gitu, ayo baca gue gitu. Oke, jadi kalian yang dari tadi udah nontonin video ini, gimana? Jadi mau beli atau enggak? Semoga video ini memberikan pencerahan ke kalian, oke? Dan oke, sekian video dari aku. Kalau misalkan ada yang mau ditanya soal Kindle, boleh banget tanyain di komen di bawah ini, aku bakal balesin. Oke, tenang aja. Jangan lupa di like, di share, dan di komen video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, I'll see you on my next video. Bye-bye.